Selamat datang di video kali ini. Gue tahu, lo pasti udah tidak asing lagi dengan TikTok. Mungkin lo buka TikTok setiap hari, bahkan setiap jam. Tapi lo pernah nggak sih kepikiran gimana kalau sebenarnya TikTok bukan sekedar aplikasi hiburan, tapi mesin yang dirancang buat ngerusak otak lo? Gue gak cuma asal ngomong bro. Ada bukti ilmiah kenapa lo kecanduan TikTok, kenapa otak dan mental lo pelan-pelan bisa rusak, kenapa hidup lo jadi ngebosenin, dan kenapa waktu lo kebuang sia-sia tanpa lo sadar. Jadi tonton video ini sampai selesai biar lo gak salah paham. Let's go. Lo pernah nggak buka TikTok cuma pengen lihat satu video, tapi tiba-tiba udah 1 jam lebih lo scrolling tanpa henti? Itu bukan cuma salah lo bro, TikTok memang dirancang seperti itu. Saat lo nonton video, otak lo dapat dopamin, hormon yang bikin lo ngerasa senang. Nah, ini sama kayak efek narkoba ringan. Bahkan riset dari Universitas Gadjah Mada, UGM, menemukan bahwa paparan konten video pendek TikTok bisa mengakibatkan penurunan rentang perhatian yang akhirnya berdampak buruk pada performa akademik pelajar. Kenapa bisa? Karena 3 faktor. 1. Video pendek, gratifikasi instan. Lo nggak perlu usaha buat dapet hiburan. 2. Infinite scrolling, gak ada tombol next, jadi lo nggak sadar udah berjam-jam di sana. 3. Algoritma hyper personalized. TikTok tahu apa yang lo suka lebih dari lo sendiri. Lo kira lo yang milih apa yang lo tonton? Enggak bro, algoritma yang nyetir otak lo. Pernah nggak ngerasa kayak TikTok bisa baca pikiran lo? Itu bukan cuma kebetulan. Algoritma mereka dirancang buat ngerti lo lebih dari yang lo kira. Cara kerjanya gini, lo nonton satu video agak lama, TikTok anggap lo tertarik, muncul lebih banyak video yang sejenis. Lo nge-like atau komen sesuatu, TikTok makin nge-push konten itu ke lo. Masalahnya, ini bikin lo kejebak di echo chamber. Bayangin, lo masuk ke ruangan di mana semua orang cuma ngomongin hal yang lo suka. Lo nggak dapat perspektif lain, wawasan lo sempit. Misalnya, kalau lo sering nonton video yang bilang kuliah itu gak penting, tiba-tiba FYP lo penuh sama orang yang sepakat akan hal itu. Lo makin percaya, padahal itu bukan fakta, cuma algoritma yang nyetir pola pikir lo. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap. TikTok bukan cuma ngabisin waktu lo, tapi juga bisa ngerusak mental lo. Lah kok bisa? Karena 3 faktor bro. 1. Bandingin diri sama orang lain. Lo ngelihat orang lain yang lebih kaya, lebih cakep, hidupnya kelihatan sempurna. Lo mulai ngerasa hidup lo jelek banget. Padahal itu cuma highlight terbaik mereka, belum tentu sesuai dengan realita. 2. Konten toxic di FYP lo. Lo bisa aja sering lihat tren yang gak sehat, toxic relationship yang bikin lo mikir cinta harus drama, budaya kerja berlebihan yang bikin lo ngerasa nggak cukup sukses kalau nggak kerja terus, standar kecantikan gak realistis yang bikin lo insecure sama diri sendiri. 3. Overstimulasi bikin lo gampang bosen. Karena kebiasaan nonton video pendek, otak lo jadi ketagihan gratifikasi instan. Akibatnya, lo susah fokus baca buku, susah fokus dengerin dosen atau guru, lo gampang bosen kalau nonton video panjang, bahkan lo jadi males mikir sesuatu yang kompleks. Sekarang coba lo cek screen time TikTok lo sehari berapa jam. 1 jam, 2 jam, atau malah sampai 5 jam. Dalam waktu segitu lo dapat apa bro? Bisa aja lo belajar skill baru,
Bisa aja lo baca buku atau mulai bisnis, tapi kenyataannya lo cuma buang waktu buat nonton orang joget dan drama nggak jelas. Banyak yang bilang, tapi gue dapat info berguna dari TikTok kok. Oke, itu valid. TikTok juga banyak konten edukasi dan inspiratif, tapi coba pikir lagi dan evaluasi. Dari semua video yang lo tonton, berapa persen yang beneran berguna buat hidup lo? Mayoritas cuma hiburan yang bikin lo lupa waktu kan? Bahkan menurut penelitian di jurnal Cancelia nunjukin penggunaan TikTok di kalangan remaja punya dua sisi, ada positifnya dan ada negatifnya. Tapi dampak negatifnya jauh lebih besar. Kontennya makin hari makin liar, dan gak heran banyak yang kebawa arus tanpa sadar. Jangan sampai lo jadi budak algoritma yang kerjaannya cuma konsumsi konten-konten yang gak berguna. Sekarang pertanyaannya, apakah lo masih mau kasih TikTok kendali penuh atas hidup lo? Lo masih betah jadi budak algoritma? Atau lo bakal terus biarin otak lo dan mental lo pelan-pelan dihancurin? Gue gak bilang lo harus stop TikTok 100% bro, tapi lo harus sadar efeknya dan mulai kontrol diri lo sendiri. Gue punya challenge buat lo. Coba uninstall TikTok selama 1 hari saja. Kalau lo refleks nyari aplikasinya, itu tandanya lo udah kecanduan. Kalau lo belum bisa uninstall TikTok, minimalnya gini. Lo bisa kurangi waktu main TikTok, set batas waktu pakai fitur screen time, pilih konten yang lebih berkualitas, dan follow akun yang kasih manfaat. Alihkan ke hiburan yang lebih mindful. Coba YouTube dengan konten panjang atau podcast. Dan kasih tahu gue kalau lo berhasil jalanin challenge ini. Itu aja pembahasan kali ini. Kalau lo punya pendapat lain atau mau nambahin sesuatu, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo merasa video ini bermanfaat. See you in the next video.